Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pesugihan Ludah Pocong. Nikmati soto ini dan bayar dengan hidupmu. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pesugihan Ludah Pocong. Si pengurang Hening malam di desa Gading membawa udara dingin yang menyelinap melalui celah-celah jendela kos Adnan. Pemuda itu baru saja pindah dari kota besar ke desa ini untuk menjalani kehidupan baru. Suara jangkrik bersautan dari kejauhan melengkapi suasana desa yang sepi namun menenangkan. Namun bagi Adnan, suasana tenang ini terasa asing setelah 5 tahun menjalani kehidupan yang serba cepat di kota. Kediaman baru ini bagi dunia yang berbeda. Kos Adnan sederhana, hanya terdiri dari sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter dengan kasur tipis di lantai, lemari tua dan meja kecil yang sering digunakan untuk bekerja. Lokasi kos itu strategis, dekat dengan kantornya dan hanya beberapa langkah dari pusat desa. Tetapi satu hal yang paling menarik perhatian Adnan adalah warung soto Bu Murti yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Aroma soto yang menggoda seringkali tercium ketika ia melintas pulang kerja. Hari itu seperti biasa, Adnan baru saja selesai bekerja. Kantornya hanyalah sebuah tempat administrasi kecil. Tidak ada yang istimewa. Ia merasa lapar dan pikirannya langsung tertuju pada warung soto yang terlihat ramai setiap malam. Warung itu sederhana, penerangan remang-remang dari lampu bolam kuning menciptakan bayangan panjang pada meja-meja kayu yang berjajar rapi. Suara dentingan sendok dan mangkuk berpadu dengan obrolan ringan para pelanggan. Di belakang meja kasir berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah ramah. Bu Murti, pemilik warung itu, selalu menyambut tamu dengan senyuman yang khas. "Selamat malam, Mas, silakan masuk." Adnan memilih kursi di sudut dekat jendela, pandangannya menyapu ruangan. Warung itu memiliki suasana nyaman yang sulit dijelaskan. Tidak mewah, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa seperti rumah. Bau harum kuah kaldu dan bumbu rempah menguar di udara, membuat perut Adnan semakin keroncongan. "Mas, pesen apa?" "Satu soto ayam, Bu, pakai lontong ya." "Baik, tunggu sebentar ya." Saat mangkuk soto itu tiba, Adnan langsung terkesiap. Kuahnya yang bening dengan taburan bawang goreng, daun seledri, dan irisan daging ayam terlihat sangat menggugah selera. Aroma jeruk nipis dan sambal yang menggantung di meja membuat Adnan tidak sabar untuk mencicipinya. Ia menyendok kuahnya terlebih dahulu, menyeruput perlahan. Rasanya luar biasa. Gurih, ringan, tetapi meninggalkan kehangatan di lidah. Lezat sekali. Ia makan dengan lahap, menghabiskan setiap tetes kuah hingga mangkuknya bersih. Bu Murti yang sedang merapikan meja pelanggan lain tersenyum melihatnya. "Suka, Mas. Kalau cocok sering-sering mampir ke sini." "Pasti, Bu. Ini soto terenak yang pernah saya coba." Namun ada sesuatu dalam cara Bu Murti menatapnya yang terasa aneh. Tatapan matanya terlalu tajam, seperti mencoba menembus sesuatu di balik wajah Adnan. Tetapi Adnan segera mengabaikannya, mungkin hanya perasaan saja. Seminggu berlalu dan Adnan mulai rutin makan di warung itu setiap malam. Ia merasa ada sesuatu yang membuatnya terus kembali. Bahkan ketika tubuhnya terasa lelah, soto Bu Murti seperti candu yang tidak bisa ia lawan. Setiap malam ia duduk di kursi yang sama, menikmati semangkuk soto yang sama dan ngobrol ringan dengan Bu Murti. "Mas Adnan baru pindah ya?" "Iya, Bu, baru beberapa minggu kerja di kantor kecamatan." "Anak rantau memang harus kuat. Tapi tenang aja, makan di sini pasti bikin semangat kok."
Ada sesuatu tentang cara Bu Murti berbicara yang terasa menenangkan. Ia pandai membuat orang merasa nyaman, tetapi entah mengapa setiap kali Adnan selesai makan dan kembali ke kos, ia merasa tubuhnya sedikit lebih berat dari biasanya. Kadang-kadang kepalanya terasa berdenyut, tetapi ia mengabaikannya. Mungkin efek kelelahan dari pekerjaan, pikirnya. Malam itu warung lebih sepi dari biasanya. Adnan duduk di meja memperhatikan Bu Murti yang sedang duduk di dapur. Ia melihat bayangan seseorang dari balik tirai yang menutupi dapur. Seorang pria tua dengan wajah yang terlihat tidak jelas tampak berdiri diam di sana. Tetapi ketika Adnan mencoba memastikan bayangan itu sudah hilang. "Bu, tadi ada tamu lainnya di belakang." "Ah, tidak, Mas. Hanya saya sendiri di sini." Jawaban itu membuat Adnan sedikit gelisah, tapi ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia menyelesaikan makannya dengan cepat dan pamit pulang. Di kos malam itu Adnan sulit tidur. Ia merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang berat menindih dadanya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya duduk di warung Bu Murti, tetapi suasananya berbeda. Warung itu gelap dan ada bau anyir yang menusuk hidung. Ketika ia melihat ke mangkuk sotonya, ada cairan hitam pekat yang mengambang di atas gua. Sosok pocong muncul dari dapur melangkah pelan ke arahnya. Wajah pocong itu menyeramkan. Dengan mata putih melotot dan mulut yang terus mengeluarkan ludah hitam, sosok itu mendekat dan dengan suara bergetar berkata, "Nikmati soto ini dan bayar dengan hidupmu." Adnan terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tetapi jauh dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam di desa Gading mulai terasa berbeda bagi Adnan. Hembusan angin dingin yang dulu menenangkannya kini membawa rasa gelisah yang tidak ia pahami. Setiap kali ia menutup mata, bayangan aneh muncul, menggantikan mimpi-mimpi biasa dengan teror yang perlahan mencengkram akal sehatnya. Adnan terbangun dengan nafas memburu. Jam dinding kamarnya menunjukkan pukul 2 pagi. Tetapi kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Mimpi buruk yang sama menghantui malamnya. Sosok pocong yang meludahi mangkuk soto dengan cairan hitam pekat yang menggenang seperti racun. Ia bangkit dari kasur mengambil segelas air, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga beberapa tetes tumpah ke lantai. Bayangan dari mimpinya masih melekat di pikirannya, dan ia memejamkan mata sambil berusaha menenangkan diri. "Ini hanya mimpi," bisiknya pelan, tetapi hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Hari itu tubuh Adnan terasa lebih berat dari biasanya. Pekerjaan di kantor yang seharusnya ringan menjadi beban yang sulit ia tanggung. Bahkan berdiri terlalu lama membuatnya merasa pusing. "Mas Adnan, kamu sakit?" tanya Rina, rekan kerjanya, sambil memperhatikan wajah pucat Adnan. Adnan hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, mungkin hanya kurang tidur." Namun ia tahu itu lebih dari sekedar kurang tidur. Ada sesuatu yang merayap dalam tubuhnya, perlahan menguras energinya, dan ia mulai curiga. Apakah kebiasaan makan di warung Bu Murti ada hubungannya dengan ini? Tapi bagaimana mungkin soto yang begitu lezat bisa membuatnya seperti ini? Adnan memutuskan untuk tidak makan di warung Bu Murti. Ia memutuskan membeli soto itu untuk dibawa pulang, mencoba melihat apakah makan di luar warung akan membuat perbedaan. Saat Bu Murti menyodorkan mangkuk yang sudah dibungkus rapi, tatapan matanya terasa lebih tajam dari sebelumnya. "Kenapa tidak makan di sini, Mas? Lebih nikmat makan di tempat." Adnan hanya tersenyum kecil, tidak ingin menimbulkan kecurigaan. "Tidak apa-apa, Bu, mau makan sambil kerja di kos saja." Ia pulang dengan langkah cepat, merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai dapur warung itu. Sampai di kos, Adnan langsung membuka bungkusan soto dan menyantapnya. Rasanya tetap lezat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kuahnya tidak sehangat biasanya dan baunya terasa sedikit anyir.
Namun ia tetap memakannya karena lapar sudah melilit perutnya. Keesokan harinya Adnan menemukan sesuatu yang aneh. Sisa soto yang ia simpan di meja semalam sudah berubah warna. Kuahnya menjadi keruh dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Baru semalam, kenapa bisa basi secepat ini? Ia memutuskan membuang makanan itu, tetapi rasa was-was mulai menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini kebetulan atau ada sesuatu yang salah? Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu semakin intens. Adnan sering terbangun dengan tubuh berkeringat, dan terkadang ia merasa seperti ada sosok yang berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dalam diam. Tetapi setiap kali ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Hingga satu malam, mimpi itu menjadi lebih jelas. Dalam mimpi tersebut, Adnan melihat dirinya duduk di warung Bu Murti. Mangkuk soto ada di depannya. Tetapi ketika ia hendak makan, sosok pocong muncul dari dapur. Wajahnya penuh dengan cairan hitam yang menetes ke lantai dan mulutnya mengeluarkan suara yang serak. Rasakan dan bayar dengan hidupmu. Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang menyayat telinga. Adnan terbangun dengan teriakan, membuat tetangga kamarnya, Pak Herman, mengetuk pintu dengan cemas. Adnan, kamu tidak apa-apa? Adnan membuka pintu dengan wajah panik. Maaf Pak, mungkin saya bermimpi buruk. Pak Herman menatapnya dengan raut serius. Mimpi buruk apa? Akhir-akhir ini saya sering dengar kamu berteriak di malam hari. Adnan ragu untuk bercerita, tetapi sesuatu dalam tatapan Pak Herman membuatnya ingin berbicara. Setelah mereka duduk bersama di teras, Adnan mulai menceritakan mimpi-mimpi buruknya, juga keganjilan yang ia rasakan setelah makan di warung Bu Murti. Pak Herman terlihat tegang, wajahnya mengeras, dan ia menghela napas panjang sebelum berkata, Adnan, kamu harus berhenti makan di sana. Kenapa Pak? Apa Bapak tahu sesuatu? Pak Herman mengangguk pelan. Dulu saya juga sering makan di warung itu. Sotonya memang luar biasa, tetapi lama-kelamaan saya merasakan hal yang sama sepertimu. Tubuh saya lemas, mimpi buruk terus-menerus menghantui. Hingga akhirnya saya berhenti makan di sana setelah... Pak Herman terdiam seolah mencoba mengendalikan emosinya. Setelah saya melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat. Apa yang Bapak lihat? Satu malam saya memutuskan mengintip dapur Bu Murti. Saya melihat dia berdiri di depan baskom besar berisi kuah soto. Dan ada sosok lain di sana. Sosok itu seperti pocong. Saya melihat pocong itu meludah ke dalam kuah. Dan Bu Murti mengaduknya seolah itu hal yang biasa. Adnan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Cerita itu terlalu aneh untuk dipercaya. Tetapi mimpi buruknya sendiri terasa seperti potongan puzzle yang mulai terhubung. Setelah itu saya meminta bantuan Ustadz Karim. Beliau meruqyah saya dan alhamdulillah saya bisa pulih. Tapi saya tidak pernah berani dekat-dekat warung itu lagi. Adnan merasa tubuhnya merinding. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu seperti itu bisa terjadi di desa yang tampaknya begitu tenang ini. Adnan, dengarkan saya. Jangan makan di sana lagi. Kalau kamu merasa ada yang tidak beres, segera temui Ustadz Karim. Jangan tunggu sampai terlambat. Adnan hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia belum siap untuk melepaskan soto itu. Ada sesuatu yang membuatnya terus kembali meskipun ia tahu itu berbahaya. Malam itu ia tidur dengan perasaan tidak tenang, sementara bayangan pocong dari mimpi-mimpi terus menghantui pikirannya. Adnan terus berusaha menahan keinginannya. Setelah percakapan dengan Pak Herman, ia merasa ada keputusan yang harus ia ambil untuk kebaikannya sendiri. Tidak lagi makan di warung Bu Murti menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun keputusan itu ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan.
Pagi itu matahari menyelinap di balik tirai kamar Adnan. Udara pagi desa Gading terasa segar. Tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Ia menghabiskan malam sebelumnya dengan gelisah. Dihantui mimpi buruk yang sama. Pocong ludah hitam. Dan suara berbisik yang menyuruhnya untuk kembali ke warung. Ia duduk di tepi ranjang. Menatap lantai, perutnya kosong. Tetapi rasa lapar bercampur dengan rasa takut. Soto Bu Murti seperti menjadi magnet dalam pikirannya, namun ia terus mencoba menenangkan diri, mengingat pesan Pak Herman untuk berhenti makan di sana. Ini cuma sugesti, aku bisa berhenti. Adnan menghindari jalan yang biasa ia lewati untuk menghindari warung Bu Murti. Ia memilih makan di warung kecil lain yang menjual nasi pecel. Namun makanannya ia santap terasa hambar, tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi soto dari warung itu. Ketika malam tiba, tantangannya lebih besar muncul. Adnan harus melewati warung Bu Murti. Dalam perjalanan pulang, ia berjalan cepat, mencoba tidak menoleh ke arah warung, namun suara-suara di dalamnya menarik perhatiannya. Suara tawa pelanggan, dentingan mangkuk, dan aroma soto yang menguar membuat langkahnya melambat. Mas Adnan? Suara Bu Murti memanggil dari balik pintu. Adnan terhenti. Ia tidak berbalik, tetapi tubuhnya seperti membeku di tempat. Kenapa jarang mampir toh, Mas? Sotonya tetap nunggu di sini. Ucap Bu Murti dengan nada ramah yang kini terasa ganjil di telinga Adnan. Adnan mempercepat langkahnya tanpa menjawab, namun sesampainya di kos perasaan itu kembali muncul. Sebuah dorongan aneh yang membuatnya ingin kembali ke warung. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap kali melewati warung itu, dorongan untuk masuk semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Hingga satu malam, Adnan tidak bisa lagi melawan keinginan itu. Aku hanya makan satu kali, setelah ini selesai. Bisiknya mencoba menenangkan dirinya sendiri saat melangkah masuk ke warung. Bu Murti menyambutnya dengan senyum lebar. Nah, Mas Adnan balik lagi. Saya sudah kangen. Adnan duduk di tempat biasanya. Seperti biasa, soto yang disajikan tampak menggoda. Ia menyendok kuah pertama dan rasa itu kembali menghantamnya. Gurih, nikmat, seolah-olah setiap sendok membawa kebahagiaan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dari sudut matanya, Adnan merasa ada yang mengintip dari dapur. Ia melirik ke arah tirai yang menutupi dapur. Dan seketika tubuhnya merinding. Tirai itu sedikit terbuka, memperlihatkan sesosok wajah putih dengan mata melotot menatapnya tanpa berkedip. Adnan menjatuhkan sendoknya. Bu, di belakang ada orang ya? Ah, tidak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin bayangan saja. Namun Adnan yakin apa yang ia lihat nyata. Ia memaksakan dirinya menyelesaikan makan, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia keluar dari warung dengan tubuh gemetar, dan sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di kos, Adnan langsung mengetuk pintu kamar Pak Herman. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pak, saya butuh bicara. Pak Herman membuka pintu dan segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Masuklah Adnan, duduk dulu. Adnan mulai bercerita tentang apa yang ia alami di warung Bu Murti, tentang dorongan aneh yang membuatnya kembali. Sosok menyeramkan di dapur dan perasaan diikuti. Pak Herman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak serius. Apa yang kamu alami, Adnan, sama seperti yang saya alami dulu. Ketika saya masih sering makan di sana, saya merasa seperti kecanduan. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba berhenti, saya selalu kembali. Dan setiap kali saya kembali, saya merasa semakin aneh, seperti energi saya disedot perlahan-lahan. Adnan menatapnya dengan penuh rasa takut. Tapi kenapa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dengar Adnan, saya tidak tahu pasti, tetapi setelah melihat ritual aneh yang Bu Murti lakukan di dapurnya,
Saya yakin ini ada hubungannya dengan pesugihan. Pesugihan? Ya, pesugihan ludah pocong tepatnya. Itu sebabnya saya pergi ke Ustadz Karim untuk meminta pertolongan. Setelah diruqyah saya bisa memutuskan ketergantungan itu, tetapi saya juga tidak pernah dekat-dekat lagi dengan warung itu. Adnan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Adnan, dengarkan saya. Kalau kamu tidak ingin hidupmu hancur, kamu harus berhenti sekarang. Apapun yang terjadi, jangan pernah kembali ke sana. Adnan mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa itu tidak akan semudah yang dikatakan oleh Pak Herman. Sesuatu yang lebih kuat darinya terus menariknya ke arah warung itu, dan ia tidak tahu apakah ia punya kekuatan untuk melawannya. Malam itu Adnan duduk di kamarnya merenungkan semua yang ia dengar dari Pak Herman. Kata-kata pesugihan ludah pocong terus terngiang di kepalanya, menciptakan gambaran menyeramkan yang sulit ia hapus. Namun meskipun rasa takut menguasainya, ada bagian dari dirinya yang merasa penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai dapur itu, dan bagaimana ia bisa melawan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Saat ia mencoba tidur, bayangan pocong kembali muncul di pikirannya, membuat malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Desa Gading terasa lebih kelam dari biasanya. Bulan yang biasanya menyinari desa dengan cahaya lembut kini tertutup awan pekat. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela kamar Adnan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di kasur, tubuhnya gemetar bukan karena udara, melainkan rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Sejak percakapannya dengan Pak Herman, bayangan-bayangan mimpi buruk kembali menguasai benaknya. Suara pocong dari mimpinya seperti nyata, berbisik di telinga dengan suara yang menggelegar. Adnan mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghapus rasa takut yang menyelimuti. Tapi malam itu terasa lebih mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Sudah lewat tengah malam ketika Adnan mendengar suara langkah kaki dari luar kosnya. Suara itu terdengar pelan tetapi cukup jelas untuk membuatnya waspada. Ia melangkah pelan menuju jendela, mengintip melalui celah tirai. Bayangan seseorang terlihat berjalan keluar dari warung Bu Murti. Sosok itu adalah Bu Murti sendiri. Ia membawa sesuatu di tangannya, semacam baskom besar yang ditutupi kain hitam. Adnan memicingkan mata, mencoba memahami apa yang ia lihat. Dia mau kemana malam-malam begini? Bu Murti berjalan menuju jalan setapak yang gelap, menuju arah yang Adnan kenal sebagai jalan menuju kuburan Randu Alas, sebuah kuburan tua di tepi desa yang jarang dikunjungi. Tanpa berpikir panjang, Adnan meraih jaket dan senter kecil dari atas meja. Ia tahu itu tindakan bodoh, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Langkah Adnan terasa berat saat ia mengikuti jejak Bu Murti dari kejauhan. Suara jangkrik dan angin malam menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan itu. Jalan setapak yang dilalui semakin gelap dengan pepohonan tinggi yang menghalangi sinar bulan. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di tepi kuburan Randu Alas. Terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Batu-batu nisan tua tersebar tidak beraturan. Beberapa di antaranya tertutupi lumut tebal. Adnan bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan Bu Murti yang berhenti di sebuah makam tua yang berada di tengah kuburan. Ia meletakkan baskom besar itu di tanah dan mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam kain hitam yang menutupi baskom tersebut. Jantung Adnan berdegup kencang ketika ia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dari balik kain hitam itu, Bu Murti mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti mangkuk besar berisi kuah kental berwarna gelap. Ia mulai melantunkan sesuatu, sebuah doa atau mantra yang tidak dimengerti Adnan. Suaranya pelan tetapi ada nada yang menyeramkan dalam ucapannya. Tiba-tiba Adnan melihat sesuatu bergerak di dekat makam. Sebuah sosok muncul dari balik nisan, melangkah perlahan menuju Bu Murti. Sosok itu tinggi, dibalut kain kafan yang sudah usang dan kotor.
Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada bau anyir yang tiba-tiba menguar di udara, membuat Adnan menutup hidungnya dengan tangan. Pocong. Sosok itu mendekati baskom yang dibawa Bu Murti dengan gerakan yang kaku. Pocong itu membuka mulutnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang jatuh ke dalam baskom. Bu Murti mengaduk cairan itu dengan tangan kosong, seolah itu adalah hal yang biasa. Adnan merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari tetapi kakinya tidak mau bergerak. Suara ranting yang patah di bawah kakinya membuat Bu Murti menoleh. Adnan segera menunduk, menahan napas berharap ia tidak melihat. Siapa di sana? Suara Bu Murti terdengar tegas tetapi mengandung nada ancaman. Adnan tetap diam, tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bu Murti kembali melanjutkan ritualnya, namun Adnan tahu ini saatnya untuk pergi. Dengan hati-hati, ia mundur perlahan, mencoba tidak membuat suara. Ketika ia merasa cukup jauh dari kuburan, ia berbalik dan mulai berlari. Jalan setapak yang gelap membuatnya beberapa kali hampir tersandung, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari tempat itu secepat mungkin. Sesampainya di kos, Adnan langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Nafasnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di lantai mencoba menenangkan diri sambil mengingat apa yang baru saja ia saksikan. Aku harus memberitahu Pak Herman. Adnan mengetuk pintu Pak Herman dengan tergesa-gesa. Wajahnya masih pucat dan matanya menunjukkan bahwa ia tidak bisa tidur semalaman. Pak Herman membukakan pintu dan langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Masuklah Adnan, apa yang terjadi? Adnan menceritakan semua yang ia lihat di kuburan Randu Alas. Dari ritual Bu Murti hingga sosok pocong yang meludahi baskom besar. Wajah Pak Herman berubah tegang saat mendengar cerita itu. Jadi benar dia masih melakukannya? Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa tidak bisa lagi mengabaikan ini. Pak Herman terdiam sejenak sebelum menjawab. Adnan, ini sudah di luar kemampuan kita. Kamu harus menemui Ustadz Karim. Beliau satu-satunya orang yang bisa membantu kita sekarang. Adnan mengangguk meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Apa yang ia lihat malam itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Langit pagi desa Gading berwarna abu-abu. Awan kelabu menggantung rendah membuat udara terasa berat dan mencekam. Adnan duduk di teras kosnya memandangi jalan setapak di depan. Perasaannya campur aduk setelah malam penuh teror di kuburan Randu Alas. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Pak Herman menepuk pundaknya dari belakang, menyadarkan Adnan dari lamunannya. Kamu sudah siap, nak? Adnan mengangguk ragu. Pak Herman, apa Ustadz Karim benar bisa membantu? Pak Herman tersenyum samar, tapi ada keraguan di matanya. Jika ada yang bisa itu hanya beliau. Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kamu harus benar-benar kuat. Ustadz Karim tinggal di ujung desa Gading, di sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi pohon kelapa dan pisang. Saat Adnan dan Pak Herman tiba, mereka melihat sang ustadz sedang menyapu halaman. Rambutnya yang sudah memutih menambah kesan kebijaksanaan pada pria berusia 50-an itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Herman, sudah lama kamu tidak kesini. Siapa temanmu ini? Ini Adnan, tetangga saya. Dia mengalami sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Adnan menunduk hormat sebelum mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya, dari rasa ketagihannya pada suatu Bu Murti, mimpi buruk yang menghantuinya, hingga apa yang ia lihat di kuburan Randu Alas. Wajah Ustadz Karim berubah serius saat mendengar cerita itu. Yang menghela nafas panjang lalu mengajak mereka duduk di balai-balai bambu di depan rumahnya. Adnan, apa yang kamu alami adalah sesuatu yang nyata. Pesugihan ludah pocong bukanlah hal baru.
banyak orang yang rela melakukan itu demi kekayaan dan keberhasilan usaha mereka. Tapi konsekuensinya sangat berat. Adnan menatap sang ustadz dengan penuh rasa ingin tahu. Konsekuensi seperti apa, Pak Ustadz? Pertama, orang yang melakukan ritual itu akan terikat dengan makhluk gaib yang mereka panggil. Biasanya pocong seperti yang kamu lihat, makhluk itu harus diberi makan secara teratur. Dan makanan itu adalah energi dari orang-orang yang menjadi pelanggan mereka. Adnan bergidik mendengar penjelasan itu. Tiba-tiba ia teringat bagaimana tubuhnya selalu terasa lemah setelah makan di warung Bu Murti. Dan ketika perjanjian mereka berakhir, sang pelaku akan membayar dengan nyawanya sendiri, atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Pak Herman mengangguk mengkonfirmasi kata-kata sang ustadz. Itulah sebabnya saya berhenti, Adnan. Kalau tidak, mungkin saya sudah jadi korban. Adnan merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu ia harus menghentikan ini, tetapi juga ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Setelah diskusi panjang, Ustadz Karim menyusun rencana. Ia akan mulai dengan meruqyah Adnan untuk membersihkan energi negatif yang mungkin telah melekat kepadanya. Di dalam rumah, Ustadz Karim menyiapkan air putih yang telah diberi doa, sementara Adnan duduk di lantai dengan kaki bersila. Sang ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang tetapi penuh kekuatan. Awalnya Adnan merasa biasa saja, tetapi ketika ruqyah berlanjut, tubuhnya mulai gemetar. Ada rasa panas yang menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Nafasnya terasa berat dan tiba-tiba ia merasa ingin muntah. Astagfirullah. Ustadz Karim terus membaca doa. Adnan akhirnya muntah mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Cairan itu mengalir deras ke lantai, membuat Pak Herman mundur beberapa langkah karena tidak tahan dengan baunya. Alhamdulillah. Itu adalah sisa energi negatif dari pesugihan, tetapi ini baru permulaan. Maksud Pak Ustadz? Selama pesugihan itu tidak dihentikan, energi negatif itu akan kembali untuk menarik pemikatnya lagi. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak Ustadz? Saya ingin menyelidiki lebih jauh tentang bagaimana Bu Murti melakukan ritual itu. Pesugihan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Adnan terdiam. Ia tahu Ustadz Karim benar. Malam harinya Adnan dan Ustadz Karim memutuskan untuk menyelidikinya langsung ke warung soto Bu Murti. Setibanya di warung Bu Murti, meski waktu sudah mendekati malam, warung itu tetap ramai. Para pelanggan terlihat asik menyantap soto dengan lahap. Obrolan mereka bercampur dengan suara dentingan sendok dan mangkuk. Adnan menelan ludah bukan karena lapar, tapi karena rasa cemas yang semakin menumpuk. Ustadz Karim melangkah masuk lebih dulu. Wajahnya tetap tenang meski tatapannya memindai setiap sudut ruangan dengan seksama. Mas Adnan, Ustadz, silakan duduk. Sapa Bu Murti dengan senyum lebarnya yang khas. Namun ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat Adnan merasa tidak nyaman. Terlalu ramah, terlalu memaksa. Mereka duduk di salah satu meja panjang dekat dengan jendela. Adnan mencoba menghindari tatapan Bu Murti, tetapi wanita itu terus memperhatikan mereka dari balik meja kasir. Ustadz yakin kita perlu melakukan ini, bisik Adnan sambil melirik ke arah dapur yang tersembunyi di balik tirai. Kita harus melihatnya sendiri. Kadang kenyataan lebih jelas jika kita menghadapinya langsung. Tak lama kemudian, soto yang mereka pesan tiba. Mangkuk itu telah diletakkan di depan mereka dengan aroma yang menguar kuat, menggoda siapa saja yang menciumnya. Kuahnya bening dengan taburan bawang goreng, seledri, dan irisan daging ayam yang menggugah selera. Namun tatapan Ustadz Karim berubah tajam. Ia memandangi mangkuk itu dengan seksama, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Adnan mencoba mengikuti arahan Ustadz Karim untuk tidak menyentuh makanan itu. Dari sudut matanya, ia melihat pelanggan lain makan dengan lahap. Beberapa bahkan memesan porsi kedua.
Lihat mereka. Mereka tidak merasakan apa-apa. Karena mereka tidak tahu. Tapi saya bisa melihatnya, Adnan. Gua ini bukan gua biasa. Adnan menelan ludah, merasa perutnya mual hanya dengan mendengar ucapan itu. Tapi kenapa mereka terlihat baik-baik saja? Tanyanya menunjuk pelanggan di meja sebelah yang tertawa-tawa sambil menghabiskan sotonya. Mungkin belum saatnya. Energi negatif seperti ini bekerja perlahan. Mereka hanya merasa lelah, malas atau sakit kecil. Tapi semakin sering mereka makan, semakin besar pengaruhnya. Tatapan Ustadz Karim teralihkan ketika Bung Murti tiba-tiba menghampiri meja mereka. Wajahnya tetap ramah tetapi sorot matanya penuh curiga. Mas Adnan, kenapa makanannya tidak disentuh? Tidak cocok ya? Tanyanya dengan nada lembut tetapi ada ketegangan yang terselip di balik suaranya. Adnan tersentak tetapi cepat-cepat menjawab. Oh tidak Bu, kami hanya mau bungkus saja. Saya dan Pak Ustadz ingin makan di rumah. Senyuman Bu Murti sedikit meredup tetapi ia tetap mengangguk. Baik, saya bungkuskan. Tapi lain kali jangan ragu untuk makan di sini ya. Saat Bu Murti berbalik untuk membungkus soto, tatapan Ustadz Karim tertuju pada lehernya. Ada sebuah kalung hitam dengan jimat kecil berbentuk kantung kain yang melingkar di sana. Mata Ustadz Karim menyipit seolah memastikan apa yang ia lihat. Adnan, perhatikan baik-baik. Kalung itu kemungkinan adalah sumber kekuatannya. Adnan melirik sekilas ke arah Bu Murti tetapi segera berpaling. Ia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Setelah menerima bungkusan soto mereka, Adnan dan Ustadz Karim keluar dari warung. Mereka berjalan menjauh dengan langkah cepat memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Ketika sudah cukup jauh, Ustadz Karim berhenti di sebuah tempat kosong di pinggir jalan. Kita tidak bisa membiarkan ini di rumah. Buang di tempat yang aman. Adnan melempar bungkusan itu ke tempat sampah terdekat meskipun ia merasa enggan untuk menyentuh lebih lama. Kita harus berbincang lanjut. Ada banyak hal yang perlu kamu ketahui. Di rumah Pak Herman, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Ustadz Karim mulai menjelaskan. Kalung yang dipakai Bu Murti itu bukan sembarang jimat. Biasanya jimat seperti itu adalah media yang menghubungkan pelaku dengan makhluk gaib yang mereka gunakan. Jika kita bisa menghancurkannya, kita bisa memutuskan pesugihan itu. Adnan mengangguk meskipun ia masih merasa bingung. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kita bisa mendapatkan kalung itu? Dia pasti menjaganya dengan sangat hati-hati. Kita tidak bisa langsung mengambilnya. Kita perlu mencari tahu di mana pusat ritualnya. Biasanya tempat seperti itu memiliki energi yang lebih kuat, dan jika kita menghancurkan jimat di tempat itu, efeknya akan jauh lebih besar. Adnan berpikir sejenak sebelum berkata, Pak Ustadz, saya pernah melihat Bu Murti pergi ke kuburan Randu Alas setiap pukul 12 malam. Dia membawa sesuatu ke sana. Itu mungkin tempatnya, kita harus memastikannya. Desa Gading tenggelam dalam keheningan saat jarum jam mendekati pukul 12 malam. Langit gelap tanpa bintang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Adnan dan Ustadz Karim sudah bersiap sejak sore mengatur langkah mereka dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu malam ini bukan sekedar penyelidikan biasa. Adnan, apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Tetaplah fokus pada tujuan kita. Adnan mengangguk meski dalam hatinya rasa takut bercampur dengan adrenalin yang mengalir deras. Ia menggenggam senter kecil di tangannya sementara Ustadz Karim membawa tas berisi perlengkapan doa dan air suci. Tepat pukul 12 malam seperti yang sudah diduga, pintu belakang warung Bu Murti terbuka perlahan.
Dari balik pintu, sosok Bu Murti muncul membawa baskom besar yang ditutupi kain hitam. Langkahnya pelan tapi mantap seperti seseorang yang sedang menuju tempat keramat. Adnan dan Ustadz Karim mengikutinya dari kejauhan, memastikan mereka tidak terlihat. Jalan setapak menuju kuburan Randu Alas terasa lebih panjang malam itu. Angin dingin berhembus kencang, membawa bau anyir yang samar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di kuburan. Kuburan Randu Alas terlihat lebih menyeramkan di bawah kegelapan malam. Pohon-pohon besar di sekitarnya menambah suasana suram, sementara bayangan mereka tampak meliuk-liuk di antara batu-batu nisan. Adnan menahan napas saat melihat Bu Murti berhenti di sebuah makam tua di tengah kuburan. Wanita itu meletakkan baskom di tanah, lalu membuka kain hitam yang menutupinya. Aroma busuk langsung menyebar ke udara, membuat Adnan hampir muntah. Bu Murti mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah tetapi memiliki nada mengancam yang membuat bulu kuduk Adnan berdiri. Perlahan suasana di sekitar makam berubah. Udara menjadi lebih dingin dan tiba-tiba dari balik nisan, sesosok pocong muncul. Adnan membeku di tempatnya. Sosok pocong itu tinggi dengan kain kafan kotor yang penuh dengan noda hitam. Wajahnya hampir tak berbentuk, tapi matanya dua bola mata putih yang melotot, menatap langsung ke baskom di depannya. Pocong itu membuka mulutnya perlahan dan dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke dalam baskom. Bau anyir semakin tajam, bercampur dengan suara Bu Murti yang terus melafalkan mantra. Ustadz Karim menatap pemandangan itu dengan penuh perhatian. Ia mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata pelan kepada Adnan, "Ini saatnya, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Mereka melangkah keluar dari persembunyiannya. Suara lantang Ustadz Karim memecah mantra yang sedang dilantunkan oleh Bu Murti. "Cukup Bu Murti, hentikan semua ini." Bu Murti tersentak, menoleh dengan mata yang dipenuhi kemarahan. "Berani sekali kalian mengganggu urusanku." Sosok pocong itu berbalik dengan gerakan kaku. Matanya yang melotot kini menatap langsung ke arah mereka. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Ustadz Karim mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Doanya menggema di antara pepohonan, membuat pocong itu mengerang keras. Sosok itu bergerak maju, mengangkat tangannya yang dihiasi koreng dan kuku panjang, mencoba meraih Ustadz Karim. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat yang melindungi sang Ustadz. Pocong itu seperti membentur dinding tak kasat mata, dan setiap kali mendekat, ia mengerang kesakitan seperti terbakar oleh doa-doa yang dilantunkan. "Adnan, kalungnya!" Ustadz Karim terus membaca doa. Adnan memperhatikan Bu Murti yang tersungkur di tanah, merintih sambil memegangi lehernya. Kalung jimat yang melingkar di lehernya mulai memanas, membakar kulitnya. "Tidak, jangan sentuh itu!" jerit Bu Murti, tetapi suaranya tenggelam oleh lantunan doa Ustadz Karim. Dengan keberanian yang tersisa, Adnan melangkah maju. Tangannya gemetar saat ia meraih kalung itu dan menariknya dengan keras. Ketika kalung itu terlepas, Bu Murti menjerit keras, lalu terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Ustadz Karim memberi isyarat pada Adnan untuk membakar jimat itu. Dengan tangan gemetar, Adnan menyalakan korek api dan mendekatkannya ke jimat yang kini ia pegang. Saat api mulai melahap jimat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sosok pocong itu mengerang keras, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam tebal. Asap itu melilit tubuhnya sebelum akhirnya seluruh tubuhnya melebur menjadi abu dan hilang ditiup angin. Udara di sekitar mereka perlahan kembali normal. Suara jangkrik dan angin malam kembali terdengar, menggantikan suasana mencekam yang sebelumnya melingkupi mereka. Adnan menatap sisa-sisa jimat yang terbakar di tangannya. Ia merasa tubuhnya lemas tetapi juga lega. Semua ini akhirnya berakhir. "Alhamdulillah, Allah telah membantu kita melewati malam ini." Mereka menatap Bu Murti yang terbaring tak sadarkan diri di tanah.
Ustadz Karim memastikan wanita itu masih bernapas sebelum berkata, "Kita harus membawanya pulang, dia butuh pertolongan meskipun dosanya besar." Adnan mengangguk meskipun hatinya masih diliputi perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semua perjuangan, tetapi malam ini mereka telah memenangkan pertempuran penting melawan kegelapan. Pagi di desa Gading kini terasa berbeda. Angin pagi yang dulu sering membawa hawa dingin kini terasa hangat, seperti membawa kabar baik. Warung soto Bu Murti yang biasanya ramai kini tertutup rapat. Papan nama yang tergantung di depan warung itu kini sudah berdebu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Adnan melintas di depan warung itu dalam perjalanan pulang dari pasar. Ia berhenti sejenak menatap tempat yang pernah menjadi bagian dari hari-harinya. Dulu ia tidak pernah menyangka bahwa di balik aroma soto yang menggoda ada kegelapan yang mengintai. Kini warung itu hanya menjadi bangunan kosong, tidak lagi menarik siapapun untuk singgah. Adnan menarik nafas panjang, mencoba menghilangkan bayangan buruk yang masih sesekali menghantuinya. Ia telah kembali ke rutinitasnya sebagai pegawai administrasi. Meski tubuhnya perlahan pulih, ia tahu bahwa pengalaman itu telah meninggalkan luka yang tak kasat mata. Di sisi lain, kehidupan Bu Murti berubah menjadi mimpi buruk setelah kejadian di kuburan Randu Alas. Ustadz Karim berusaha membantunya melalui serangkaian ruqyah, namun setiap kali ruqyah dilakukan, Bu Murti hanya berteriak tanpa henti seolah-olah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Aku tidak mau, jangan bawa aku!" Deritnya satu malam, tubuhnya bergetar hebat. Adnan yang saat itu ikut menemani Ustadz Karim hanya bisa menunduk. Ia merasa kasihan kepada Bu Murti, tetapi juga tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. "Pak Ustadz, apa tidak ada cara lain untuk membantunya?" Ustadz Karim menggeleng pelan. "Saya sudah coba yang terbaik, Adnan. Tetapi jiwa Bu Murti telah kehilangan akalnya. Ini adalah konsekuensi dari jalan yang ia pilih. Pesugihan tidak hanya mengikat tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika perjanjiannya dengan makhluk itu berakhir, jiwa Bu Murti ikut hancur." Pak Herman yang juga berada di sana menatap Bu Murti dengan sedih. "Apa ini artinya dia tidak akan pernah sembuh lagi, Pak Ustadz? Kesembuhan ada di tangan Allah. Tapi terkadang takdir seperti ini adalah peringatan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Agar kita tidak memilih jalan yang salah. Sebab hanya kepada Allah kita memohon pertolongan." Hari-hari Bu Murti setelah dipenuhi dengan kegilaan. Ia sering terlihat berjalan sendirian di sekitar desa, berbicara sendiri, tertawa lalu menangis tanpa sebab. Para tetangga yang dulu sering singgah di warungnya kini menghindar, takut akan cerita-cerita seram yang mengiringi nama Bu Murti. Adnan pernah melihatnya dari kejauhan. Bu Murti berdiri di depan warungnya yang kini kosong, menatap pintu yang tertutup rapat. Bibirnya bergerak seolah berbicara dengan seseorang meski tidak ada siapapun di sana. Adnan hanya bisa menghela nafas panjang berharap bahwa ketenangan satu saat akan datang kepadanya. Meski ia tahu itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Adnan mengunjungi rumah Ustadz Karim. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya meskipun semuanya sudah selesai. "Pak Ustadz, mengapa ini semua terjadi?" Ustadz Karim menatap Adnan dengan senyuman bijak. "Kadang kita tidak tahu rencana Allah, Adnan. Tapi satu hal yang pasti, semua yang terjadi adalah untuk mengingatkan kita. Allah memberikan jalan yang lurus, tetapi manusia sering tergoda untuk mengambil jalan pintas. Pesugihan seperti yang dilakukan Bu Murti adalah salah satu contohnya." "Tapi kenapa harus seberat ini, Pak Ustadz?"
karena dosa yang besar membawa konsekuensi yang besar pula. Namun lihatlah di sisi lain, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, agar kita tidak melupakan bahwa hanya kepada Allah kita meminta rezeki, perlindungan, dan kebahagiaan. Segala sesuatu yang berasal dari jalan yang salah pasti akan berakhir dengan kehancuran. Adnan mengangguk pelan. Kata-kata Ustadz Karim menancap di hatinya, membawa rasa tenang yang perlahan menghapus keresahannya. Beberapa bulan kemudian, Desa Gading kembali seperti sedia kala. Warung Bu Murti tetap kosong, menjadi saksi bisu dari rahasia kelam yang pernah terjadi di sana. Adnan melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur, berusaha menjalani hari-harinya dengan lebih bijak. Namun setiap kali ia melintas di depan warung itu, ia selalu mengingat satu hal, bahwa hidup adalah pilihan dan setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus ditanggung, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.